Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa anak-anak pada saat ini memiliki kondisi yang sehat, hati yang penuh dengan sukacita. Karena pada saat ini saya mengajak anak-anak untuk beribadah bersama. Kalaupun visi kita tidak dapat bertemu, tapi biarlah roh Allah terkoneksi dengan kita dan pikiran kita terfokus pada Tuhan. Mari anak-anak, kita bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dengan kita menyanyikan pujian Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah
bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu, atas karunia-Mu Bapa. Engkau memberkati kami. Bapa yang baik, kami mengerti bahwa kalaupun fisik kami tidak dapat bertemu, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di rumah anak-anak-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur. Berkati ibadah pada hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya ini hanya kami serahkan dan kami andalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan lagu Allah Sanggup, di mana menyatakan bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Amin, anak-anakku. Ya, Bu Fepta mendengar suara itu ya. Mari kita pujikan Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita pujikan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian pribadi yang mengenal hatiku dengan sepenuh hati.
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Dan hari ini kami Tuhan perkenankan untuk beribadah, dan kami sebentar juga akan merenungkan firman-Mu. Tuhan mohon buat kami mengerti, Tuhan juga akan memberkati mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya menjadi kemuliaan buat nama Tuhan dan menjadi berkat buat setiap yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan hamba, layakkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita ada di masa kedua ya, minggu kedua ibadah kita kembali online. Kalau kemarin kan ketika PTM, kalian sudah ibadah PPK, bertatap muka langsung di aula sekolah. Di situasi seperti ini, tidak jarang setiap kita ini jadi takut, jadi was-was, jadi hidup di dalam kecemasan. Tentang apa? Ya tentang COVID yang marak dibicarakan oleh setiap kita. Di mana-mana beritanya COVID. Buka Explore, Instagram beritanya tentang COVID.
di TikTok, guyonannya juga tentang COVID, semua tentang COVID. Nah, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang damai sejahtera sejati. Terambil dari Yohanes 14 ayat 27, Budita akan bacakan. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Dikatakan di sini damai sejahtera-Ku tinggalkan. Ku di sini Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan yang diberikan oleh Tuhan damai sejahteranya berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Menurut setiap kita ya, pasti tidak sedikit yang bilang kalau damai sejahtera ini ya bukan bukan bilang secara langsung, tetapi pasti ada juga yang setuju bahwa ya kita akan damai sejahtera kalau misalnya punya uang banyak, kalau misalnya punya mobil mewah, punya tabungan atau deposito yang banyak, semua diasuransiin, ujung kaki sampai ujung kepala diasuransiin, rumah, usahanya diasuransiin. Sudah tenang, merasa sudah ayem kalau seperti itu. Semuanya udah ada jaminannya. Atau juga ada beberapa orang yang bilang bahwa sumber damai sejahteranya itu berupa popularitas atau ketenaran. Kan sekarang banyak YouTuber itu ya, gitu. Mereka subscribernya bisa puluhan juta. Mereka mungkin nggak pernah kehilangan secara langsung, nggak pernah kehilangan apa, kehidupan mereka disorot kamera terus, dibikin konten terus, dan uang mengalir terus. Mereka merasa aman. Oh, besok kan dapat lagi nanti dari AdSense, dapat lagi dari AdSense dan seterusnya. Damai sejahtera, mereka tinggal aman. Oh, tenang aku berarti. Nah gitu. Ada juga yang bilang bahwa ya kalau enggak ada perang, enggak ada perselisihan, enggak ada pertikaian, enggak ada kemelut, enggak ada bencana, aman berarti. Adem, ayem gitu. Ada yang bilang semuanya itu bergantung pada situasi. Bergantung dengan apa yang bisa kita lihat tadi Budita sebutkan, ada harta, mobil itu kan bisa dilihat. Jadi orang dunia bilang damai sejahtera itu bergantung pada sesuatu yang bisa dilihat mata, sesuatu pada yang kondisional, situasional, nggak ada bencana dan seterusnya yang tadi sebutkan. Tapi apakah seperti itu yang dimaksud dalam firman Tuhan? Nah, kalau seperti itu berarti ketika nggak ada uang, nggak ada popularitas, nggak lagi punya kekayaan, berarti damai sejahteranya hilang dong ya. Apakah seperti itu yang dimaksud firman Tuhan? Karena kan semuanya tadi itu kan sifatnya semu, sifatnya sementara. Tidak ada satupun yang menjamin oh itu kamu bakal punya seterusnya, itu bakal sampai 7 turunan dan seterusnya. Tidak ada yang menjamin seperti itu. Yang Budita sebutkan tadi tentang harta, mobil dan sebagainya tadi adalah sesuatu yang tidak kekal, yang tidak stabil, tidak menentu. Kalau begitu, tentu bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu mengalir di dalam hati setiap orang, di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak terpengaruh kondisi, tidak terpengaruh dengan apa yang dia punya, tidak terpengaruh dengan itu semua. Tidak terpengaruh juga dengan pandemi ini. Sekalipun ada pandemi, sekalipun dia diterpa masalah, usahanya mungkin bangkrut tiba-tiba, kena mungkin tidak tahu apa gitu. Terus popularitasnya tiba-tiba meredup gitu, sekian detik secepat itu, tiba-tiba ada bencana yang tidak kita kira. Kalau orang yang telah menerima damai sejahtera daripada Tuhan, ya akan tetap damai sejahtera, akan tetap hidup di dalam sukacita. Nah, masalahnya adalah
Gimana supaya kita bisa merasakan damai sejahtera? Bagaimana bisa kita menerima damai sejahtera itu dari Tuhan? Gimana caranya? Supaya kita tetap ayem, supaya kita tetap bahagia, supaya kita tetap damai, supaya kita tetap sukacita. Bagaimana caranya? Nah, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, ketika kita pengen dapat damai sejahtera itu, satu-satu caranya adalah kita melekat erat dengan Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup melekat menjalankan setiap firman Tuhan. Maka damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan tinggal otomatis di dalam diri hati manusia. Masih ada bencana tak tiba-tiba COVID seperti ini pun, mau nanti ada yang Omikron, apa yang leluconnya ada apa di TikTok, ada Megatron dan seterusnya, tidak akan hilang damai sejahtera dari hati setiap orang yang percaya sama Tuhan, yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Dia akan tetap happy aja, karena dia tahu yang memberi damai sejahtera itu ya Tuhan sendiri. Karena hidupnya udah diselamatkan kok sama Tuhan. Mau kemana pun dia dibawa oleh arus dunia, tapi dia tahu akhirnya Tuhanlah yang menjamin semuanya. Semuanya ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Nah, saya harap setiap kita di sini merindukan ya damai sejahtera itu. Kalau enggak pengen damai sejahtera dari Tuhan, waduh, ada yang salah pasti. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kita kalau mau dekat dengan Tuhan, Tuhan janjikan damai sejahtera kita itu tidak akan pernah habis. Ada terus, hari demi hari ada terus. Damai sejahtera ini tidak bisa dibeli ya, tidak bisa diukur, tidak bisa dimanipulasi. Damai sejahtera itu diberikan sama Tuhan juga cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kuncinya adalah dengan melekat erat dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, mau bangun tidur, mau sebelum tidur malam. Berdoa setiap hari, mau ambil waktu tengah hari, sore hari, terserah. Yang penting kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap harinya. Nanti secara otomatis damai sejahtera itu tinggal di dalam hati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan, menguatkan setiap kami bahwa kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan ada damai sejahtera. Kami tidak mau kehilangan damai sejahtera itu Tuhan. Kami rindu, kami terus tinggal di dalamnya. Bersama Tuhan Yesus, kami mau mengiring Tuhan Yesus melewati setiap apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami juga selalu mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak di rumah supaya mereka tetap bertumbuh di dalam takut akan Engkau, di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami sepanjang ibadah, kami memohon berkat bagi setiap kami, berkat yang datang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin.